Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rosi Gilang Pratama di channel yang sama juga, Rosi Gilang Pratama. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang manajemen jaringan lokal. Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang perkenalan apa itu mikrotik dan seperti apa alat-alat atau device dari mikrotik, kita sekarang akan membahas apa itu yang namanya manajemen jaringan lokal. Sebelumnya saya ingatkan dulu, jika materi ini digunakan untuk menempuh sertifikasi MTJNA, jadi itu adalah sertifikasi yang bersifat internasional ya. Jadi ini untuk bekal kalian nanti untuk SMK, khususnya SMK Zaha atau Zainul Hasan Balung. Kita langsung saja menuju ke materinya, yaitu manajemen jaringan lokal. Yang pertama adalah manajemen jaringan lokal membantu merancang jaringan secara efisien, kemudian mengelola akses lokal user di dalam atau di luar network. Yang ketiga adalah fitur router OS untuk mengamankan local network. Yang pertama adalah static ARP, yang kedua DHCP server, dan yang terakhir adalah triple PoE atau PPPoE. Lanjut. ARP atau Address Resolution Protocol di sini adalah pemetaan logical address dengan physical address. Jadi pengelompokan logical address atau IP address dengan physical address atau MAC address atau nomor atau istilahnya nama dari suatu device. Jadi ARP bekerja secara otomatis tetapi dapat dimodifikasi sehingga bekerja secara manual atau statik. Lanjut. ARP table menyimpan diantaranya adalah IP address, MAC address, dan interface dari alamat di atas atau alamat IP address dan MAC address. IP addressnya seperti ini, kemudian MAC addressnya seperti ini. Apa sih IP address? IP address adalah alamat atau nomor yang digunakan oleh suatu perangkat jaringan, entah itu HP, entah itu komputer, entah itu router, yang digunakan untuk nama alamat atau alamat asal dari device tersebut. Nah, kalau MAC address ini adalah semacam kode untuk suatu device. Jadi bedanya IP address dan MAC address apa, Pak? Kalau IP address ini bisa berubah, kalau MAC address ini tetap. Jadi setelan pabriknya MAC address itu, suatu device jaringan itu ya sudah ditentukan mulai dari awal. Kalau IP address ini bisa berubah-berubah tergantung sumber jaringan yang akan memberikan IP address kepada device tersebut. Lanjut. Oke, menu ARP ini ada di menu IP, kemudian ARP, terus ada ARP list. Bisa kita tambah jika ingin kita menambahkan ARP. Lanjut. Tujuan digunakan ARP ini adalah mendata suatu device sekaligus memberikan IP address untuk device tersebut. Oke, static ARP dapat dibuat secara manual statik untuk meningkatkan keamanan jaringan. Jadi tujuannya kalau manual itu harus daftar secara langsung kepada admin jaringan, tidak bisa langsung meminta tanpa persetujuan dari admin jaringan. User hanya akan mendapat jawaban dari router jika IP dan MAC address telah terdaftar pada ARP tabel. Jadi permisalan atau contohnya ARP tabel itu perumpamaannya kita umpamakan adalah SMK Zainul Hasan. Nah, murid SMK Zainul Hasan hanya akan mendapat jawaban dari SMK Zainul Hasan jika dia mohon maaf, saya ulangi lagi biar lebih jelas. Jika seorang pelajar akan masuk ke SMK Zainul Hasan, SMK Zainul Hasan hanya akan
menjawab atau menerima pelajar yang sudah terdaftar dengan catatan IP dan MAC address-nya sudah terdaftar. Jadi seperti itu. Kita perumpamaannya adalah seperti itu. Jadi selain murid atau pelajar dari SM yang terdaftar di SMK Zainul Hasan tidak boleh masuk ke lingkungan SMK Zainul Hasan. Kemudian yang terakhir, jika salah satu entry berubah, IP atau MAC address berubah, maka router tidak dapat mengenali laptop tersebut. Misal, ternyata nama pelajar tersebut sudah ganti, dan tidak ada di ARP tabel atau di SMK Zainul Hasan, maka otomatis dia tidak akan diterima atau tidak diperbolehkan masuk ke dalam SMK Zainul Hasan atau ke jaringan tersebut. Kalau kita umpamakan tadi kan di SMK Zainul Hasan. Lanjut. Static ARP configuration. Static ARP dapat ditambahkan dengan dua cara, yaitu menambahkan new ARP dalam ARP list atau menggunakan fitur MAC. Kemudian menggunakan fitur MAC statis. Sini MAC static. Lanjut. Ini ARP di interface configuration. Jadi di interface-nya kalau enable, ARP akan secara otomatis dibalas dan disimpan dalam tabel. Kalau ini fitur ARP-nya di enable. Nah, ini secara otomatis, maka ini tidak perlu daftar secara manual. Kalau misalkan di disable, ARP tidak akan dibalas, harus membuat ARP tabel secara manual. Jadi kita harus membuat tabel ARP sendiri. Kemudian yang ketiga adalah replay only. Router hanya membalas ARP berdasarkan ARP tabel yang sudah ada atau data yang sudah masuk di dalam ARP tabel. Kemudian proxy ARP akan bertindak sebagai proxy pada ARP request. Di sini bertindak sebagai pengaman pada request ARP, pada ARP yang akan di request oleh klien. Oke, lanjut. DHCP server. Apa itu DHCP server? DHCP server itu adalah sebuah fitur yang ada di dalam router mikrotik yang akan memberikan IP address dan beberapa atribut lain seperti gateway, NTP, dan lain-lain secara otomatis pada klien. Sebelum membuat DHCP server, harus menetapkan IP pada interface yang ingin diberikan DHCP server. Jadi DHCP server itu seperti ini. Ketika saya akan memberikan suatu nama kepada satu orang, mungkin saya akan bisa langsung saya tentukan nama tersebut adalah Michael misal. Kalau satu orang saja mungkin saya tidak akan kebingungan, tapi jika 100 orang, maka saya akan kebingungan memberi nama kepada 100 orang tersebut. Maka DHCP server inilah solusi untuk memberikan nama lebih dari, mungkin kalau lebih dari satu nama di dalam kelas tersebut. Jadi contohnya seperti itu. DHCP server bertugas memberikan IP kepada device jadi jaringan yang ada di bawahnya secara otomatis tanpa kita harus menentukan satu persatu. Jadi ini sudah ada yang membagi, kita hanya tinggal menyuruh saja dengan cara memberikan IP pada interface dulu, kemudian kita DHCP server, maka otomatis akan dibagi sendiri oleh interface tersebut atau oleh router. Lanjut. Oke, ini cara paling mudah untuk men-setting DHCP server adalah melalui IP DHCP server kemudian DHCP setup. Oke, di sini kita tinggal pilih interface yang ingin dipasang DHCP server, kemudian IP network untuk DHCP servernya. Kita next lagi, gateway untuk DHCP server Anda, kemudian DHCP relay
akan muncul apabila kita tidak menetapkan IP pada interface. Jadi kita harus menentukan interface mana, kita harus memberikan IP pada interface yang akan kita gunakan untuk DHCP server. Oke, DHCP server memiliki range IP yang akan diberikan kepada klien. Jadi kita bisa menentukan di situ berapa klien yang bisa terhubung di interface tersebut, atau di lubang tersebut, atau di WiFi tersebut. Misal kita batasi cuma 50 orang, maka setelah 50 orang terpenuhi, maka orang ke-51 dan seterusnya tidak akan bisa mengakses WiFi kita atau jaringan kita. Kemudian DNS yang diberikan kepada klien ini biasanya kita kosongi saja, jadi tidak perlu diisi. Lanjut, menyatakan terus kemudian list time. List time ini adalah menyatakan berapa lama IP yang didapatkan klien akan disimpan di DHCP server. Selama periode list time, klien akan mendapatkan IP yang sama. Jadi misal ini, kalau misalkan kita tiba-tiba HP kita mati, maka si router akan memeriksa, selama periode list time akan memeriksa apakah dia masih aktif apa enggak. Nah, jika tidak aktif, maka IP yang akan diberikan ke HP kita setelah menghidupkan HP kita kembali itu akan berbeda lagi dengan IP yang sebelumnya. Dan lanjut, DHCP server. Ini cara untuk membuat DHCP server adalah buat IP address pada Ether 2, gunakan IP lain, example 172.16.1.0/24. Buat DHCP server pada Ether 2, pindah LAN Anda dengan connect ke Ether 2. Set laptop Anda sebagai DHCP client. Ini jika secara manual. Ini cukup diketahui saja karena kita akan nanti praktek secara otomatis atau pakai DHCP setup yang lebih mudah. Nah, ini DHCP networknya, kita lanjut lagi. Oke, securing atau mengamankan DHCP server. Untuk mengamankan DHCP server ada beberapa tips yang dapat dilakukan. Selalu tempatkan DHCP dalam jaringan non WiFi atau jaringan kabel. Kemudian gunakan static list untuk memberi IP untuk mengadres yang sudah terregistrasi. Jadi kita pakai static list hampir sama dengan ARP tadi. Jadi harus daftar dulu supaya kita bisa connect ke jaringan yang kita miliki. Atau klien kita harus minta izin dulu ke kita sebagai admin untuk mendapatkan izin atau mendapatkan IP agar bisa terkoneksi dengan jaringan kita. Lanjut, ini juga sama. Lanjut, static list juga tetap sama. Kemudian ini juga sama, masih static list juga. Di DHCP list kita dapat mengatur kecepatan yang kita inginkan, yang bisa diakses oleh klien kita. Oke, ini juga sama. Oke, sudah. Mungkin itu saja untuk materi kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan disematkan di kolom komentar. Mungkin penjelasan saya kurang jelas, kita lanjut di pertemuan pada saat praktek ya. Kemudian jika mungkin ada yang dari luar SMK Zenlasan mau tanya-tanya, bisa langsung sematkan komentar di kolom komentar. Mungkin ada yang ditanyakan, apa itu yang ditanyakan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe.